Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Andri. Malam Bu, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah Bu, baik Bu, Bu bagaimana kabarnya juga Bu? Alhamdulillah. Eh, apa saja eh, untuk percakapan kali ini? eh, apa tujuannya gitu? Apa tujuan dari percakapan kali ini? Apa yang ingin Bapak bicarakan di percakapan ini? Saya ingin bercerita sedikit tentang pembelajaran yang telah saya lakukan pada Ibu terkait dengan beberapa temuan-temuan yang saya dapatkan. Hmm, apakah Pak Andri sudah mempunyai rencana untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Andri? Ada Bu untuk bagian di pembelajaran karena materinya di pekan ini seputar pada teks cerpen Bu. Saya mencoba menggunakan teks cerpen buatan saya sendiri sebagai bagian dari konten pada pembelajaran yang akan saya lakukan. Oh, ya mohon maaf tadi permasalahannya tuh Pak Andri ingin apa tadi tujuannya? Oh ya Bu, jadi eh, pada materi teks cerpen itu di bagian identik menelaah struktur itu teks yang disajikannya itu menurut pengamatan saya itu agak terlalu panjang bagi konsumsi siswa gitu, karena sekitar 4-5 halaman. Di halaman tersebut dibahas tentang pohon keramat itu terlalu panjang sehingga siswa kelihatan eh, jadi kendala sendiri bagi siswa itu. Kendala yang terlihat pada siswanya itu berupa apa, Pak? Berupa ini Bu, jadi karena teksnya banyak ya, kelihatan capek gitu, kemudian kurang jadi dari awalnya sudah ada apa ya, panjang gitu. Itu karena apa ya, prasangkanya sudah panjang, jadi ke aplikasi saat membaca juga jadi agak agak lambat gitu dalam membaca dan memahami teks itu. Eh, saya ulang ya Pak, jadi permasalahan yang Bapak hadapi saat ini itu yaitu Bapak itu ingin membuat pembelajaran tentang yang mengidentifikasi cerpen, anak-anak atau murid-murid yang Bapak ajar itu ingin terlihat lebih semangat ya. Gitu. Terus permasalahannya ada di contoh-contoh cerpen mungkin yang di buku yang terlalu panjang gitu. Hal Betul. tersebut yang membuat anak-anak terlihat kurang motivasi mungkin gitu ya, Ya, kurang semangat untuk belajar materi tersebut. betul. Begitu ya, Pak. Betul. Nah, mungkin ada skalanya Pak dari 1 sampai 10. Kira-kira ada di posisi mana eh, anak-anak murid Bapak itu ketika pembelajaran cerpen semangatnya ada di posisi mana? Kalau yang saya amati ada di angka 5. Angka 5. Kemudian di akhirnya Bapak ingin melihat semangat anak-anak murid Bapak itu maksimalnya di angka berapa? Maksimalnya di angka 9 Bu. Angka 9. Eh, ya, terus adakah apa rencana-rencana yang sudah Bapak pikirkan tadi selain dari apa namanya membuat atau menggunakan cerpen yang Bapak buat sendiri gitu ya? Adakah yang lain gitu Pak yang akan Bapak apa namanya kegiatan yang akan Bapak laksanakan selain itu gitu pada saat pembelajaran? Yang pertama Bu, saya terpikir bahwa
karena materinya menentukan struktur, saya pikir saya akan menggunakan metode reading group pada siswa. Jadi cerpen yang saya sebutkan itu akan dibagikan baik secara manual dalam bentuk kertas atau dalam bentuk digital melalui Google Drive. Kemudian saya akan mengawalinya dengan membacanya. Pada paragraf tertentu saya akan mengacak siswa untuk membacakannya. Kalau ada siswa yang terlihat sangat lancar, saya akan memberikan porsi yang agak banyak, dan kalau siswanya mungkin masih ada yang terbata-bata, mungkin saya akan berikan 1 atau 2 kalimat. Saya pikir itu bagian dari proses dari diferensiasi proses, Bu. Nah, kemampuan orang itu beda-beda. Ya, kemudian ke apa rencana utama yang sudah Bapak pikirkan? Tadi kan ada 2 ya Pak ya, yang saya pahami. Yang pertama Bapak buat cerpen sendiri yang lebih pendek mungkin, terus juga menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana di sana Bapak membedakan apa namanya konten atau prosesnya gitu ya. Nah, dari 2 itu apakah dua-duanya akan Bapak laksanakan, atau misalnya adakah yang menjadi andalan Bapak gitu? Insya Allah, Bu, dua-duanya akan saya lakukan karena untuk cerpen sendiri sudah saya buat sebelumnya. Itu sebetulnya koleksi pribadi, tapi diangkat berdasarkan kejadian real. Karena ujung dari materi ini adalah siswa memproduksi teks cerpen. Jadi saya memberikan keteladanan dulu, itu saya membuktikan bahwa dari hal-hal yang real sehari-hari juga bisa dijadikan sebuah teks cerpen. Jadi saya secara tidak langsung memberikan contoh dulu bahwa saya sebenarnya sudah melakukan dalam proses mengerjakan barangkali. Ya, begitu. Kira-kira Bapak akan melibatkan siapa saja dalam rencana-rencana yang Bapak buat? Siapa saja gitu yang terlibatnya selain siswa Bapak? Siapa lagi? Yang saya libatkan tentu saja guru mapel yang ada di grup kelas 9, Bu. Terus saya akan melibatkan semua bagian proses kehidupan yang kira-kira menarik. Jadi menarik itu adalah salah satunya adalah bisa disimpan di long term memory, memori jangka panjang siswa. Barangkali itu yang menjadi beberapa yang bisa saya libatkan dalam proses pembelajaran. Ya, terus apa namanya? Setelah Bapak mempunyai rencana-rencana tersebut, terus Bapak melibatkan orang-orang tersebut, kira-kira adakah batasan atau apa namanya ya, murid tersebut dikatakan berhasil dalam pembelajaran cerpen itu, batasannya itu sampai apa gitu? Murid itu bisa apa? Karena di sekolah saya masih menggunakan 2 kurikulum, dan saya adalah guru kelas 9 menggunakannya K13. Tentu saja ada 2 hal yang bisa dijadikan tolak ukur. Yang pertama, pada ranah pengetahuan untuk struktur yang tadi saya sebutkan, siswa bisa menentukan struktur cerpen itu sendiri. Jika siswa berhasil menjawab itu, berarti terpenuhilah kemampuan siswa dalam kategori baik atau mungkin sangat baik. Yang kedua, karena ujungnya adalah berupa produk dan itu berada pada ranah keterampilan, maka ujungnya adalah siswa bisa memproduksi teks cerpen berdasarkan pengalaman pribadinya atau orangnya. Kali itu. Baik, Pak. Jadi anak-anak tersebut atau anak murid Bapak itu akan dikatakan menurut Bapak itu berhasil dalam pembelajaran cerpen itu apabila
murid-murid Bapak bisa menghasilkan produk cerpen gitu ya, Ya, yang kontekstual, yang sesuai dengan masalah sehari-hari gitu ya Pak ya. betul. Nah, terus eh, apa tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan setelah anak-anak murid Bapak bisa mencapai apa namanya yang Bapak inginkan tadi gitu, mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak mau gitu. Ya, Tindak lanjutnya akan seperti apa? untuk produk yang siswa apa? Untuk produk yang siswa ciptakan, kami sudah punya wadahnya Bu dalam media sekolah. Itu berupa mading Bu. Jadi siswa-siswa yang berhasil menyelesaikan challenge itu tentu dikumpulkan dulu, nanti di tim jurnalistik yang di sekolah ada diseleksi lagi mungkin Bu, sudah diseleksi yang terbaik itu dapat satu reward berupa bisa dipajang, karyanya itu dipajang pada 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 dinding majalah yang ada di sekolah. Selain itu tentu saja yang menjadi tagihannya adalah karena ini berupa tagihan dalam bentuk keterampilan, ya saya akan mencoba terus memberikan kesempatan agar ujungnya yaitu nilai keterampilan pada materi pokok ini terpenuhi. Ya, menarik menarik sekali ya Pak ya. Saya kira apa namanya percakapan ini sudah di akhir ya Pak, di penghujung, karena saya lihat Bapak sudah bisa menemukan apa namanya rencana-rencana aksi yang akan Bapak laksanakan dalam pembelajaran untuk apa namanya membuat murid-murid Bapak lebih semangat dalam mempelajari materi cerpen. Salah satunya yaitu di antaranya yaitu Bapak memberikan contoh dari cerpen yang Bapak buat sendiri. Selain lebih pendek dan lebih mudah dipahami sama anak-anak, mungkin itu juga akan menjadi motivasi untuk anak-anak supaya bisa nantinya menginginkan hal yang sama gitu, bisa membuat cerpen sendiri. Kemudian Bapak juga akan melakukan apa namanya pembelajaran dengan metode atau model yang berdiferensiasi, baik itu konten ataupun prosesnya, sehingga anak-anak tidak monoton dalam satu kegiatan gitu ya Pak ya. Kemudian tadi juga Bapak akan melibatkan apa namanya guru mapel yang lain. Kemudian setelah itu tindak lanjutnya jika anak-anak sudah mampu membuat apa namanya cerpen sendiri sesuai dengan masalah sehari-hari, nanti eh, sebagai apresiasi atau penghargaan bagi murid yang sudah bisa, nanti cerpen yang terbaik itu akan dipajang di majalah dinding sekolah. Begitu ya Pak ya. Betul. Nah, cukup menarik ya Pak ya. Semoga apa rencana-rencana yang sudah Bapak pikirkan itu nanti akan terlaksana dengan baik dan lancar gitu ya Pak ya. Hmm, Ya, mungkin cukup ya Pak ya percakapan untuk hari ini. Uh, Mungkin nanti di minggu depan atau pas lokakarya saya akan coba uh, tanya lagi bagaimana hasilnya gitu ya Pak ya. ya, 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 makasih Pak Andri, terima kasih atas waktunya. sama-sama Ya, Bu. saya tutup untuk percakapan yang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.